Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Satria dengan NIM 230815 dan rekan saya. Rekan, nama saya Eko Sumahani dengan NIM 230834. Baiklah, dalam video kali ini saya kedatangan narasumber dari pelatih dasar 6. Perkenalkan, nama saya Reben Dito. Perkenalkan, nama saya Yandri Dewa Miranda Gutom. Kali ini kami akan mewawancarai pelatih 6. Bang, bagaimana Abang bisa melatih anak-anak dari tidak bisa renang menjadi bisa? Ini khusus anak-anak ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kan masih dalam konteks pemain ya. Jadi usahain mereka tuh fun. Jadi fun tuh maksudnya mereka senang dulu sama air. Ya, mungkin kalian pernah kecil ya, sama air tuh senang kan. Nah, kan tapi ada anak yang takut sama air, ada anak yang nggak berani. Itu kan pertama tuh memang mereka tuh harus nyaman dulu sama air. Itu pertama. Yang kedua, nyaman sama kitanya. Kalau mereka nggak percaya sama pelatihnya itu, terkadang mereka tuh suka malas latihan nanti. Itu yang mereka harus lakukan mereka kan. Jadinya bakal ngaruh lah, nanti susah kalian nanti kan. Barulah kita udah depan dia, udah nyaman sama air, nyaman sama kita, baru kita bisa kasih dia pertama tuh nggak langsung apa ya baca teknik bisa langsung sambil bermain sambil kita mengajarkan. Oke, tadi kan dari Coach Andre anak-anak ya. Mungkin dari kesan yang dalam besar atau kan remaja. Kalau remaja itu mungkin nggak bisa terarah, cuma mungkin teknik dasar yang atau renang dasar yang biasa digunakan dari awal dari nggak bisa menjadi bisa itu ada dua gaya. Yang pertama itu di gaya dada dan gaya bebas. Nah, untuk dua gaya ini kalau yang sering dipakai untuk sebagai teknik awalan dari perenang yang nggak bisa atau perenang pemula itu teknik gaya dada itu yang sering dipakai untuk dari orang yang belum bisa terus di anak-anak di remaja. Mungkin itu aja sih. Ada kak metode apa yang penting untuk menghilangkan rasa takut terhadap air? Anak sebelum ada kalau menghilangkan trauma ya, kalau untuk anak-anak itu ada pengenalan air ya. Jadi kayak kita mungkin bisa ajak mereka bermain di air, kayak contohnya bermain bola atau bermain apapun. Yang penting dia konteksnya tadi seperti yang Coach Andre bilang tadi, fun. Jadi dia berasa nyaman di dalam air. Oke, itu mungkin ada teman dari Coach Andre. Yang di sini sebenarnya perlu alat bantu ya. Kita kan punya kayak yang Coach Andre bilang tadi ada balon, mungkin ada semacam ban. Mereka kan senang juga sama ban kadang. Jadi emang harus ada alat bantu. Terus jangan langsung kita bawa ke apa ya, ke kolam yang dalam kan. Ini juga anak-anak gitu. Jadi kan ini deh kolam dangkal dulu. Mereka udah berani sama air, udah percaya sama kita, baru kita bisa masuk ke kolam dangkal. Mungkin kalau kan mungkin kan anak-anak pasti ada yang saya juga kalau metode yang digunakan untuk menghilangkan rasa trauma itu tentu kita yakinkan juga dia kan kita harus tahu dulu sih kayak dulunya kenapa dia bisa trauma, mungkin karena tenggelam di air atau mungkin masuk kedalaman. Jadi yang kunci itu ya harus ada pengawasan dan bagaimana cara kita menghilangkan trauma itu yang paling penting itu adalah menghilangkan air, mana dia bisa nyaman dan tanpa merasakan panik. Bagaimana cara Abang mengetahui bahwa anak itu bisa berenang? Bagaimana cara mengetahui ya?
kalau tentu kita kasih latihan ya, kayak tadi yang digunakan teknik dasar yang pertama kali ini dari yang murid tidak bisa menjadi bisa itu dengan teknik perenang gaya dada. Nah, tentu kan kita ajarin mulai dari cara pernapasan dia, kemudian dari pengenalan air ya, perkenalan air. Nah, perkenalan air itu ada kayak pengambilan nafas, kemudian meluncur, baru mengapung, kemudian baru masuk ke teknik. Nah, dari mana cara kita mengetahui dia bisa berenang? Tentu kita harus ajarin dulu tekniknya kan. Kita ajarin teknik dari mulai dari kaki, tendangan, posisi tubuh di dalam air itu bagaimana. Mungkin itu aja sih. Ya benar yang dibilang Coach Ray tadi ya, itu nggak bisa mereka langsung bisa berenang. Jadi kita kasih latihan. Yang dikatakan bisa mereka berenang tuh kita lihat gerakan mereka. Tentu coach tahu, para coach tuh tahu mana gerakan yang benar, mana gerakan yang salah. Satu lagi, bahkan orang awam pun ketika dia melihat orang berenang, dia tahu nih bisa berenang. Cuman yang namanya berenang yang dia dari pelatihan coach sama dia melatih otodidak itu jelas ada perbedaan dari segi gerakannya. Contoh di kaki gaya kita bilang gaya dada lah. Gaya dada tuh sebenarnya nggak bisa terlalu dibuka kakinya. Bener kan coach? Ya. Itu tuh pertama membuang waktu, kedua itu nggak efektif. Jadi kaki itu cuma ditekuk ke atas, nggak sampai dibuka kali ya. Nah, biasanya kalau orang otodidak itu lebar sekali dia kakinya dibuka. Dan belajar apa saja kesalahan yang sering dilakukan bagi perenang pemula? Bagi perenang pemula ya, mungkin mereka salah gaya mungkin. Jadi benar yang dibilang Coach Ray tadi, itu yang paling mudah itu memang gaya dada, apalagi untuk orang masuk fase dewasa. Kalau misalnya mereka gaya bebas bisa aja, cuman gaya bebas tuh susahnya di pengambilan nafas. Jadi mereka tuh kan banyak kan keluarnya di atas, ya kan? Ya benar nggak kan? Ya kan? Nah, mengatasi itu dengan gaya dada kan semuanya kepalanya di atas semua kan? Jadi itu lebih memudahkan mereka gitu untuk belajar berenang. Dan setidaknya mereka bisa dulu lah berenang walaupun itu gaya dada baru ke gaya bebas nanti. Apa tadi soal? Kesalahan apa paling dilakukan oleh perenang pemula? Perenang pemula. Kesalahan yang sering dilakukan perenang pemula itu mungkin ada beberapa ya. Yang pertama itu posisi tubuh, kemudian gerakan atau tekniknya itu masih sering salah karena mungkin dia otodidak ya sama seperti juga Coach Ray, dia kayak belajar dengan online gitu tanpa ada yang masih melihat gerakan ini benar atau tidak gitu. Jadi kayak kesalahan yang sering dilakukan pemula itu di renang gaya dada posisi kepala itu udah paling sering dilakukan sama renang pemula karena untuk posisi kepala itu yang benar itu menghadapnya ke lantai. Cuma saya sendiri yang melihatnya nih kayak mahasiswa atau perenang otodidak tuh kayak mereka tuh lebih menghadapkan kepalanya ke depan bukan ke dasar lantai. Terus yang kedua kayak yang bilang Coach Ray tadi posisi kepala gaya bebas itu sebenarnya nggak diangkat tapi diiringan. Begitu juga dengan ayunan tangan di gaya bebas. Ayunan tangan gaya bebas itu bukan apa ya, bukan mengarah ke depan kepala tapi di samping kepala. Mungkin itu Tambahan ya, kaki gaya bebas itu sering banget mereka tuh nggak pakai otot pahanya luka ya. Jadi mereka tuh pakai dia di antara kan itu kan harusnya mereka tuh tetap apa
tetap lurus nih, itu banyak salah. Makanya sering kenapa orang kerja bisa kerap itu karena mereka kayak ngelakuin teknik yang salah. Berapa buktinya menggunakan alat bantu, misalnya seperti lampu. Gimana tuh? Seberapa penting? Ini untuk apa nih, konteksnya untuk pemula atau untuk kalau untuk pemula, kalau untuk lampunya, kalau bagi anak-anak mungkin ya penting karena dapat menjaga dia juga kan. Kalau sebab kayak contoh ini murid kita lebih dari 1, 2 atau mungkin lebih dari 2 juga. Nah kita kan itu kan otomatis kan fokus kita nggak hanya ke satu orang, tapi ke semua orang gitu kan. Kalau alat bantu itu yang menurut saya sangat penting karena kalau mungkin terjadi pengumpulan atau apa. Karena kan kalau anak-anak walaupun tidak di kolam nakal juga pasti mereka sering merasa panik. Gitu. Kalau di orang dewasa alat bantu pelampung, kalau pelampung menurut saya nggak terlalu sih karena kan mereka sudah paham ya, kayak mengerti bahasa juga. Kalau di renang pemula itu kalau dia udah dewasa kita bisa memberikan pemahaman yang lebih. Contohnya kayak dalam air itu nggak usah panik gitu, nggak usah jangan terlalu gimana ya, kalau misalnya panik itu jangan langsung ke pinggir atau ke apa, usahain tetap tenang di tengah, atau mungkin bisa dengan mengaku atau yang lain gitu untuk membantu menyelamatkan diri dia. Ya, alat bantu banyak ya. Alat bantu banyak kayak buoy, fish, snorkeling dan apa itu banyak. Itu tuh bukan tanpa alasan yang dipakai. Jadi itu memang alat bantu itu untuk memfokuskan ke salah satu teknik dari tempat kayak kita pakai full boy, ditempel kaki supaya apa? Supaya kaki kita ini tetap lurus. Kadang ada yang terkadang ini itu nggak efektif, dia harus lurus. Dijajar mereka. Terus kayak misalnya apalagi itu snorkeling yang untuk bentuk pernafasan, itu biar kepala kita tuh tetap menghadap ke lantai, dibiasakan. Dan kita juga bisa fokus sama gerakan kita yang lain. Karena kalau pas kami nafas gaya bebas, itu memang terkadang fokus kita tuh di pernapasan, jadinya gerakan yang lain tuh terganggu. Ya, memang alat bantu itu sangat-sangat penting, apalagi untuk atlet. Bagaimana cara seorang pelatih membangun kembali kepercayaan diri renang yang memiliki trauma? Oke, membangun kepercayaan diri tadi kayaknya itu pertanyaannya nggak jauh beda ya sama kayak bagaimana sih mengatasi trauma terhadap kedalaman atau masa dia. Kalau menurut saya itu ya kita harus memahami siswa tersebut, kita harus lebih paham terhadap kendala-kendala yang terjadi pada dia. Mungkin itu Ya, benar yang menurut saya tadi, karakter anak-anak kan juga beda ya. Ada yang dia agak pendiam, ada yang agak aktif banget. Kita memang harus tahu situasi sama kondisi karakter anak itu juga. Setiap hari mereka tuh nggak dalam mood yang stabil, ya. Jadi memang pandai-pandai perhatiin untuk mengatur strateginya tadi. Jadi misalnya mereka tuh awalnya dimarahin mamanya nih di rumah nih, nangis dia udah nggak mood. Itu emang harus kita ajak main dulu pertama, nggak bisa langsung dikasih langsung latihan. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk trauma tadi ya, itu memang pendampingan dari kita. Kita harus dampingin mereka. Kita harus di samping kita dampingin mereka, kita kasih kata-kata motivasi dong pastinya supaya mereka kayak udah punya takut ada posisi ini, terus pasti bakal kalau kamu benar mau selamatin, pas ada di sini terus. Itu penting banget kata-kata itu. Bagaimana pelatih bisa meningkatkan kepercayaan diri anak saat trauma? untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Nah,
pertama mungkin tadi yang jadi bilang Coach Andre, kalau meningkatkan kepercayaan diri itu perlu motivasi. Kita harus pandai mengasih atau memberi kata-kata motivasi, karena kalau meyakinkan aja itu kayaknya kurang. Jadi kayak harus kita betul-betul kita kasih motivasi itu biar tidak kepikiran ya. Kita harus pandai juga mengalihkan fokus dia supaya dia tidak terfokus pada trauma-trauma gitu. Itu aja sih. Ya, benar yang kalau saya tadi ya, ya kasih kata-kata motivasi. Dan begitu juga kita menjadi teman mereka. Mereka nih kadang-kadang ada problem di rumah. Ada problem di rumah. Karena kan mereka juga semangat kalau misalnya, oh aku latihan renang. Semangat gara-gara apa? Semangat gara-gara coachnya enak. Semangat gara-gara mereka bisa sama coach itu akur. Itu satu percaya diri juga tuh bisa motivasi juga. Motivasi perkembangan dari coach mereka. Baik. Bagaimana pelatih mengukur kemampuan pemulihan Roma pada renang baik secara fisik maupun mental? Oke. Pasti kita awal ketemu sama siswa tuh kita lihat mereka ada traumanya. Ada yang mereka tuh nggak mau air. Ya mungkin kita kasih mereka treatment pasti kan, kita kasih mereka perlakuan. Kalau misalnya mereka nggak mau air, oke kasih dia dulu masukin, dan dulu oke badannya gitu. Oke, kita bisa menarik pakai bola, mereka suruh mereka kejar bola itu udah berani mereka masuk air itu. Oke, sampai tahap pertama mungkin mereka udah berani masuk sekolah. Ada lagi orang yang nggak mau masukin kepalanya ke kolam, itu ada situ juga. Nah, pokoknya setiap pertemuan itu memang harus ada progres dan harus ada strategi dari pelatih yang harus pelatih pikirin gitu sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi nggak semua anak itu kita kasih perlakuan sama memang. Kalau di awal ya, beda kalau udah mereka tuh udah masuk ke jenjang aktif prestasi itu ada programnya dan bisa disamakan istilahnya memang. Pas itu Bagaimana pelatih bisa mendeteksi tanda stres pada saat waktu latihan? Oke, kalau deteksi ya tanda stres tuh yang menandakan itu mungkin dari pernapasan. Pernapasan bisa menandakan perenang itu stres, karena kalau stres itu kan bagian dari panik juga ya dari perenang, dan itu juga udah nampak kayak pengambilan nafas tuh kalau udah nggak stabil itu berarti mereka sudah stres. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita sebagai pelatih harus paham gitu dan pandai melihat situasi. Kalau anak ini kira-kira sudah stres, jangan kalau kita paksain. Mungkin kita agak ngobrol dulu apa yang terjadi di dalam dan bagaimana kayak bisa kayak ngambil napasnya yang awalnya misalnya ini sebelum tes atau sebelum berenang dia bagus, tiba-tiba ada panik gitu. Mungkin salah satunya bisa jadi faktor capek, bisa membuat seperti itu gitu. Apakah pelatih perlu bekerjasama dengan psikolog atau terapis untuk dalam menangani trauma yang lebih berat pada renang? Psikolog ya, psikolog. Ini konteksnya apa dulu nana? Kalau misalnya untuk atlet itu ada dia psikolog khusus untuk atlet. Cuma kalau untuk anak-anak, untuk pemula itu mereka cuma mau pengen bermain sih menurut saya. Obatnya itu main. Itu aja. Jadi kalau ini Perlu nggak sih? dalam mengukur itu pencarian Apakah pelatih perlu bekerjasama dengan psikolog atau terapis dalam menangani trauma yang berat? lebih berat. Mungkin perlu sih,
mungkin perlu ya, mungkin kita bisa bawa dia ke psikolog kan, jadi kayak mungkin hasil dari dokter itu kita perlu tahu juga kan, jadi ada selanjutnya kita harus bagaimana dan bagaimananya gitu, biar kita lebih memahami situasi tersebut. Apakah ada pelatih khusus untuk menangani anak-anak yang berisi trauma? Sebenarnya pas waktu pengambilan lisensi kemarin ya, itu kan ada itu kayak pelatihan. Sebenarnya ada aja materi itu, dan itu gimana? Lagi-lagi tergantung dari pelatih tersebut sih. Mulai dari kedekatan dia, membangun hubungan tadi kepada siswa atau anak tersebut yang mempunyai rasa trauma tadi. Bagaimana kita meyakinkan, memotivasi dia dari trauma menjadi bisa. Seberapa penting komunikasi antara pelatih dan perenang dalam proses pemulihan trauma? Itu adalah hal yang sangat yang paling penting, komunikasi. Kalau kita nggak bisa komunikasi sama siswa kita, gimana kita mau tahu keadaan mereka gimana? Kadang gelagat mereka tuh mereka sembunyiin gitu, jadi kita nggak tahu sebenarnya mereka trauma. Jadi memang kita harus aktif, super aktif untuk bertanya, berkomunikasi, untuk memotivasi siswa kita supaya mereka tuh lepas dari trauma itu. Bagaimana pelatih bisa menciptakan lingkungan aman bagi perenang yang trauma? Ini dalam konteksnya di dalam kolam. Kalau menciptakan hubungan aman itu di dalam kolam itu berkaitan dengan trauma, mungkin juga butuh pengawasan, kemudian kayak bagaimana cara kita memahami tersebut mungkin dengan pokoknya kita ciptakan lingkungan dia itu menjadi happy, nyaman, agar dia itu juga bisa hilang trauma yang di dalam air. Mungkin dari Oke, safety ya. Ini yang paling penting ya. Kalau misalnya di rumah, soalnya banyak kasus yang ada tenggelam karena ada safety. Safety ini pertama tidak tahu anaknya bisa berenang tapi dilepas sama teman saja. Jadi memang pengawasan itu sangat penting. Organisasi siswa kita ini. Kadang kita ada siswa itu cuma satu, kadang kan dua, kadang kan tiga, kadang kan empat, kadang kan banyak lah, gitu kan. Gak mungkin kita kita awasin semua mereka kalau misalnya mereka pecah. Jadi gimana caranya kita tuh harus bikin mereka satu dalam konteks pemula, ya mereka belum bisa berenang. Gitu juga kalau misalnya kalian lihat pelatih itu ngelatih, pasti mereka tuh satu baris tuh, nggak ada yang mencat, satu mereka. Soalnya mata kita ini cuma dua, dan perhatian kita terbatas gitu. Safety itu penting. Nah kalau misalnya alat-alat safety itu banyak kayak pelampung, perlu kita gunain, ban juga itu perlu juga kita gunain. Terus alat-alat safety kayak board itu juga alat safety juga itu salah satunya. Kalau apalagi di kolam dalam kan, misalnya mereka tingginya 100 cm, ternyata dalam kolam besar cuma pakai board juga bisa, pakai pakai pelampung atau pakai ban kan. Kenapa dalam menang pemula harus memahami gaya dada terlebih dahulu? Karena mungkin ya kalau gaya-gaya tersebut itu udah sudah diklaim ya, itu adalah teknik dasar yang paling gampang.
kalau berbiaya itu sebenarnya bisa, cuma itu prosesnya lebih lama karena latih itu kayak ada target juga sebenarnya. Jadi kayak mungkin ada target 8 kali pertemuan harus bisa, itu kadang-kadang membuat pelatih lagi berpikir lagi gitu. Jadi kayak kadang kan ada nih orang tuanya pokoknya 8 kali pertemuan harus sudah bisa berenang, jadi kayak ya, Kenapa dada ya? Dada ini emang kalau untuk pemula ya lebih mudah ngapung di dada, lebih mudah ngapung. Satu lagi intensitasnya nggak kayak bebas. Di bebas itu kan terus dan main terus kayak gitu, main tangan juga langsung main terus gitu. Lebih mudah capek kan pasti juga. Jadi kemungkinan kita cepat kram. Jadi kalau gaya dada tuh lebih mudah ngapung, terus lagi ngambil napasnya juga gampang. Kita tinggal mungkin kepala. Tapi momentumnya memang agak susah. Momentum kita tuh itu kan ada beberapa momentum. Meluncur sambil nendang set baru buka masuk lagi nendang meluncur. Nah itu memang harus ada momen itu harus pas, dan itu latihannya juga. Kalau untuk atlet sebenarnya yang dari ini yang paling susah, karena nyari momentum benar-benar pas tuh itu yang paling susah. Tapi kalau untuk pemula terus beneran gak ada yang paling enak. Bagaimana cara pelatih memberikan evaluasi dan motivasi terhadap perenang pemula? anak-anak dan konteks anak-anak atau orang dewasa. Anak-anak dulu ya, kalau anak-anak itu untuk memotivasi, mungkin anak-anak ini kan sering melakukan gerakan yang salah ya. Itu kalau bisa jangan kita bilang kurang bagus atau bahasanya lebih kayak diperhalus gitu. Contoh, walaupun dia ngelakuin gerakan salah itu jangan disalahkan. Jadi kayak gerakannya udah bagus, coba lebih bagus lagi. Nah, jadi kita tuh kita tunjukin juga lagi caranya. Kemudian dia evaluasinya nggak terlalu nggak terlalu down gitu. Jadi dia bakal bersemangat lagi untuk memperbaiki gerakan tersebut. Terus apa itu? Kalau dewasa, Dewasa mungkin udah lebih memahami bahasa ya. Jadi kayak mungkin dia melakukan kesalahan, mungkin bisa langsung kita terusin dan bahasanya sudah dipahami sama orang dewasa. Mungkin ada tambahan coach. Ya, untuk evaluasi ya. Sebenarnya kebetulan saya juga coach bola kan. Jadi ada namanya tuh ada 3 kalau nggak salah. Cuman ada namanya coaching sambil dia melakukan. Dia sambil lagi latihan tuh kita coaching. Kakinya lurus lagi, kepalanya di bawah gitu. Terus evaluasinya. Terus ada coaching freezing. Itu namanya dia ngelakuin tuh salah, kamu stop gitu. Kamu tadi ngelakuinnya gimana? Bener nggak kayak gitu? Nah itu. Terus usahain evaluasi itu setelah latihan selesai. Jadi mereka selesai dan pendinginan duduk kita evaluasi. Kita review lagi. Oh, kamu masih salah di sini, kamu salah. Yang dibilang coach tadi benar. Untuk anak-anak itu nggak boleh terlalu kayak kamu salah segala macam. Soalnya anak-anak ini gampang tersentuh. Takutnya nanti dia nggak sama kita. Bukan masalah nanti nggak mau latihan sama kita lagi. Mereka malas latihan. bagaimana cara mengajarkan anak renang berkoordinasi gerakan tangan dan kaki saat gaya dada dan gaya bebas? Mengajarkan batas tangan. Bagaimana cara mengajarkan koordinasi ya? Cara mengajarkan koordinasi itu kalau gerakan gaya dada itu kan kaki duluan ya. Kalau untuk di anak-anak itu untuk koordinasinya itu belum bisa sempurna. Kalau gerakan gaya dada itu kan kayak 1 kali tendangan, 1 kali tangan, ambil nafas ya. Kalau di anak-anak itu masih terlalu berat. Jadi kayak mungkin diselengin kayak 3 kali tendangan atau 2 kali tendangan baru
kali nafas. Belum bisa digajarin gaya sempurna karena kayak mungkin mereka perlu perbaikan posisi tubuh juga, karena kalau anak-anak itu sering kesannya lebih kayak miring badannya dalam air, belum vertikal. Vertikal atau horizontal? Vertikal. Ya, jadi sebenarnya ini juga fungsi alat bantu tadi itu ya, fungsi alat bantu. Jadi supaya mempermudah kita juga. Contoh dia ada bermasalah di kaki. Itu ngaruh loh, kalau misalnya kakinya nggak kuat, nanti keseluruhannya juga nggak bagus. Tangannya nggak kuat, keseluruhannya juga nggak bagus. Jadi pasti dulu memang gerak part-part dari gerakannya, gerakan kaki, gerakan tangan, cara pengambilan nafas itu mereka memang sudah paten dulu, baru kita bisa ngajarin mereka koordinasi. Itu kayak pas saya bilang tadi, nggak mungkin kalau misalnya di dada kan satu kali tendangan ditendang muncul set, buka, lepas muncul lagi. Itu mereka tuh nggak langsung bisa gitu. Itu juga fungsi foto. Tendang 2 kali, tendang 2 kali, ambil nafas, tendang 2 kali, ambil nafas. Nanti baru kita pelan-pelan baru bisa. Jadi memang nggak langsung bisa, ada prosesnya. Sejauh mana peran dukungan keluarga dan teman-teman dalam membantu berenang agar berenang tidak masuk kaki? Ya, lingkungan ya, ini penting banget, penting sekali. Tapi kadang ada juga anak yang mentalnya memang dekat dari awal. Jadi walaupun mereka dicaci atau sama teman dan diajari, mereka itu kuat, ada yang kayak gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Ada anak ini yang memang dia tuh gampang terpengaruh sama orang. Jadi dibilang penting itu sangat penting. Soalnya itu nanti berpengaruhnya ke motivasi itu penting banget loh. Gimana kadang kan kita ini mau latihan nih, tapi kita nggak termotivasi, kita nggak minat, kita kurang jadinya. Otomatis kita melakukannya tuh kayak setengah-setengah, kita nggak 100% kita nge-all-in. Kalau kayak gitu latihan tuh gak bakal ada gunanya, karena latihan tuh bebannya tuh terstruktur, naik. Gimana kita mau ngasih 100% kemampuan kita, sebenarnya kita kayak udah males temen ngomongin terusnya kayak gini, mamanya kayak gimana. Jadi kalau dibilang penting itu sangat penting. Bagaimana cara Batik bisa mendekatkan diri pada pemula agar pemula itu nyaman sama coachnya? Tentu ya kita agak ngobrol dulu kan, gimana cara kita untuk membuat nyaman itu. Kita berpikir juga kan bagaimana sih kayak membuat orang nyaman, tentu kayak mungkin sama ngobrol atau mungkin kayak bisa ajak dia duduk kemudian itu sih komunikasi dan pemahaman itu aja hubungan kita terhadap siswa. Ya, itu bonding ya. Bonding ini penting banget ya kan, kedekatan kita sama atlet pelatih. Kadang ada atlet tuh, dia tuh sepele sama kita, sepele. Dia tuh nggak mau mungkin apa kita mau melawan kan. Itu fungsi bonding tadi itu tadi. Sebenarnya dibilang terlalu dekat jangan juga, nggak boleh, ya kan nggak ada. Jadi emang harus ada batasan antara pelatih sama murid. Itu kita yang tahu. Jadi gimana caranya membangun kedekatan? Benar yang dapat cerita tadi, komunikasi. Ini nomor 1 nih, komunikasi. Ajak main ya. Ajak komunikasi, ngobrol, ajak main. Kadang-kadang mau juga kita beli mereka hadiah, itu berarti banget sama mereka hadiah nih. Kita kasih mereka kata-kata motivasi tadi itu. Kita ayo kamu pasti bisa, apa sih namanya itu? Pokoknya kita naikin lah dia, kita naikin drama dia menjadi lagi. Udah. Ini aja bang. Ya mungkin terakhir bang, apa pengalaman abang sama menjadi pelatih dan kelukesannya sama pelatih? Ya banyak sih, jujur aja.
pelatih ini rumit banget. Di samping kita mikirin materi apa yang mau kita bahas, anak-anak ini banyak kemampuannya beda-beda kan. Kita harus mikirin tuh gimana caranya kita ngasih materi ini bisa cocok ke semuanya. Itu satu. Kedua, organisasi di lapangan penting. Kenapa saya bilang penting? Kita punya anak 10, karakter beda-beda, saling mempengaruhi nggak? Saling mempengaruhi. Jadi ada yang lesu, semuanya berlesu. Jadi ada yang kita pancing dan satu yang sama aktif, semuanya ikut semangat. Itu penting. Untuk belajar itu tuh nggak ada di pelajaran manapun. Itu jam terbang kita. Kayak di samping latihan ada orang tua. Kita lihat orang tua. Waduh, udah tiga pertemuan nih, tapi nggak ada progres. Beban nggak kita, ya kan? Padahal kenapa dia nggak ada progres? Itu nggak cuma dari kita doang, benar nggak Coach? Benar. Dari anaknya juga kan. Nah, belum lagi di organisasi kita di bawah naungan teman-teman kita, apa namanya, teman-teman ada tekanan dari atas. Itu banyak lah. Kesah. Ya, sama yang seperti konvensional ya, itu kalau untuk pengoordinasian GTN ya, untuk menjalankan suatu kayak program. Betul, kalau seorang pelatih itu kan punya program ya. Kalau kita awal nih programnya harusnya begini, tapi ketika pas di lapangan nggak berjalan dengan lancar dan mulus tuh, tentu kayak kita putar balik lagi nih, putar bagaimana kayak supaya target itu tetap jalan. Jadi mungkin kalau menghadapi siswa setiap hari kan kayak benar-benar perlu kesabaran. Ya, karena mereka kan moodnya nggak selalu bagus juga kan. Setiap hari pasti berbeda-beda. Nah, mungkin dia habis nama remanya, atau mungkin dia tadi happy ya, habis dapat duit atau apa. Ini gitu aja sih. Itulah hasil dari wawancara kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.